Aku pernah seperti kamu, yang gagal dalam urusan percintaan, bingung mencari pekerjaan, mengalami depresi dan krisis eksistensi. Namun semuanya berubah ketika aku mencoba menggali, mengenal, dan menyelami diri sendiri. Hey, aku Abdul, dan ini konten pertamaku. Akhir tahun 2019, bencana COVID melanda Indonesia, dan aku salah satu yang ikut terdampak karenanya. Setelah gagal dalam seleksi penerimaan tamtama, aku memutuskan kembali dan pulang ke rumah dan bekerja seadanya. Di sela-sela waktu itulah, aku mulai kembali menyempatkan diri, belajar ilmu-ilmu pemberdayaan diri, tentang pikiran, tentang emosi. Selain membaca tulisan, menonton video, aku juga menyempatkan mengikuti training-training gratis yang para trainer tersebut adakan. Prosesnya tidak secepat kilat, semuanya bertahap dan perlahan. Kemudian aku diajak paman untuk pergi ke ibu kota, mengikuti jejaknya bekerja di dunia industri tekstil. Jujur, walaupun industri ini adalah mata pencaharian lingkungan di sekitarku, bahkan oleh ayahku sendiri, aku tidak memiliki minat ke sana. Tapi aku coba terima, berlapang dada, dan di sela-sela pekerjaan itu, aku masih menyempatkan untuk belajar, membaca, dan mempelajari semua ilmu-ilmu pemberdayaan diri. Aku masih ingat buku pertamaku berjudul Letting Go, Kekuatan Tersembunyi dari Sikap Pasrah. Saat itulah aku menyebutnya sebagai titik balik. Aku mencoba memahami manusia sebagai manusia dengan segala unsur pembentuknya, yang kemudian aku refleksikan ke dalam diriku sendiri. Manusia yang tersusun dari hal-hal fisik seperti organ, seperti panca inderanya, dan juga tersusun atas hal-hal non-fisik seperti mentalitasnya. Dari sisi mental inilah yang jarang orang pahami dan pelajari. Saat ini aku sudah mengalami perubahan sekitar 90 derajat daripada waktu itu, sehingga aku bisa membuat video ini dan berbagi pada kalian semua. Dan saat ini pun aku masih terus belajar untuk mengenali diriku sendiri. Walaupun sudah ada beberapa legacy yang aku berikan pada segelintir orang, namun rasanya belum cukup untuk membantu orang lain di luar sana. Jadi inilah Semedi, seni mengenal diri. Sebuah wadah untuk saling berbagi dan menjadi teman untuk perjalanan ke dalam diri. Di video pertama kali ini, aku akan membahas alasan dasar mengapa kita perlu mengenali diri sendiri. Yang pertama, ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jika aku memberikan kamu waktu 5 detik untuk memikirkan siapa orang yang paling kamu sayangi, siapa yang akan kamu sebut? Apakah keluargamu? Apakah pacarmu? Apakah orang tuamu? Tapi mengapa kamu tidak menyebutkan diri kamu sendiri? Bisa jadi itu karena kamu belum mengenal siapa diri kamu sendiri, sehingga kamu tidak bisa menyayangi dirimu sepenuhnya dan seutuhnya. Kemudian sebuah analogi, andai saja kamu adalah seorang prajurit. Seorang prajurit dituntut untuk mengetahui dan mengenali siapa musuhnya, apa saja persenjataan yang mereka miliki, dan bagaimana medan yang akan mereka hadapi dalam pertempuran. Semua hal tersebut harus kamu lakukan supaya apa? Supaya kamu menang dalam peperangan.
Itu jika kamu adalah seorang prajurit. Sehingga pengenalan diri juga sangat penting. Terakhir adalah sebuah kutipan dari seorang sufi bernama Yahya Mu'adz bin Rasi yang sering dikutip oleh para spiritualis. Kutipan ini berbunyi, barang siapa mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Pengenalan diri adalah sebuah hal yang sangat fundamental, yang sangat mendasar untuk seseorang lebih mengenal siapa penciptanya. Itulah 3 alasan mendasar mengapa kita ataupun kamu harus mulai mengenali diri kamu sendiri. Kemudian muncul pertanyaan, dari mana aku bisa memulai untuk mengenali diriku sendiri? Konsep yang pertama, apabila kita melihat manusia sebagai makhluk ciptaan atas sebuah entitas yang lebih besar, lebih agung bernama Tuhan, kita juga harus melihat apa yang berhasil kita ciptakan sebagai manusia. Yang paling saat ini relevan dan paling mengikuti perkembangan zaman adalah teknologi. Hampir semua teknologi yang diciptakan oleh manusia memiliki 2 komponen dasar, yaitu hardware dan software. Hardware adalah perangkat keras, sebuah komponen fisik yang mampu kita lihat dan kita ketahui melalui panca indera. Kemudian software atau program atau perangkat lunak adalah hal-hal non-fisik yang tidak mampu kita indera, namun menjadi basic dasar dari hardware untuk bekerja, menjadi sebuah sistem bagaimana teknologi yang dibuat oleh manusia mampu beroperasi dan kinerja-kinerjanya. Dari analogi tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan dan persamaan bahwa manusia pun memiliki 2 komponen tersebut, yaitu hardware kita, yaitu tubuh fisik termasuk organ-organ di dalamnya, dan software kita, yaitu berupa hal-hal mental atau disebut juga jiwa atau rohani. Untuk hal-hal fisik, kita akan bahas nanti. Kita akan mulai dari hal-hal paling mendasar, yaitu software, keadaan jiwa, keadaan mental kita.